في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di bulan yang mulia ini, yang dulunya sebelum bulan Ramadan kita minta untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat ma'asalam tak lupa pula kita sanjung sajikan dan kita hadiahkan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau yang beriman kepada Allah dan kepada seluruh sahabat beliau yang senantiasa mendampingi beliau untuk mendakwahkan agama hingga ke seluruh dunia ini. Ta'zim wa takrim yakni kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama uzzamaniyin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan yang kami muliakan, yakni kepada imam masjid dan kepada ketua masjid beserta jajarannya, dan tak lupa juga kepada remaja-remaja masjid yang mensukseskan berjalannya ibadah di dalam masjid yang mulia ini. Wabil khusus yakni kepada hadirin dan hadirat yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita kaji kitab, tapi karena saya amanah atau mandat dari yakni Ustaz Muhammad, kata beliau kalau Ramadan katanya tausiah, insyaallah kalau tausiah insyaallah. Jadi mari kita perhatikan salah satu daripada ayat suci Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah ditetapkan untuk kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita tahu yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Dan di dalam ayat ini juga dikatakan yang bahwasanya umat-umat terdahulu juga, nabi-nabi terdahulu juga ikut berpuasa, diwajibkan bahkan. Jadi tidak hanya syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, kepada nabi-nabi lain juga diwajibkan berpuasa. Yang namun untuk nabi-nabi yang lain tidak ditentukan kapan wajibnya berpuasa. Kalau untuk Nabi Muhammad, syariatnya khusus di bulan Ramadan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau
bulan Rajab itu bulan Allah, syahrullah. Kalau Sya'ban, syahri, bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadhanu syahru ummati. Kalau bulan Ramadan itu bulan umatku. Di mana di bulan Ramadan ini kita diibaratkan masuk satu tempat pendidikan, di mana di situ kita ditempa, dibina. Ketika di bulan Ramadan, hasil binaan daripada bulan Ramadan apa? Yang pertama, sabar. Banyak dari kita ketika Ramadan membuat diri kita agar tetap sabar menghadapi segala keadaan apapun. Namun ketika puasa, banyak orang-orang ya, atau bisikan-bisikan supaya kita tidak dan meluapkan sabar kita dan menahan amarah kita. Tidak meluapkan emosi dan menahan amarah kita. Jadi ketika ada orang yang mengejek, istilahnya, atau orang sebelah yang bukan atau non muslim, kita pasti sabar. Ana shaim, saya ini berpuasa, sabar. Yang namun jangan pernah sekali-kali ketika kita sabar kita mengucapkan kata-kata untung saya lagi puasa. Coba kalau enggak puasa, coba kalau tidak di dalam bulan Ramadan. Itu masih menyimpan amarah di dalam hati. Amarah itu berasalnya dari api. Syaitan diciptakan dari api. Maka di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Siyarus Salikin, itu dikatakan obat terbaik menahan amarah adalah berwudu. Karena muasal amarah itu dari syaitan dan syaitan terbuat dari api. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ditempa, dididik kita di bulan Ramadan ini, yang kedua yaitu kita menjadi insan yang istiqamah. Apa insan istiqamah? Kita mempertahankan puasa kita mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itulah keistiqamahan kita dalam mempertahankan puasa kita. Kemudian yang ketiga hasil daripada didikan di dalam berpuasa yaitu jujur. Sering orang mengatakan nggak boleh bohong, ini kan lagi puasa. Sebenarnya bohong itu baik di dalam bulan Ramadan, baik itu di dalam bulan puasa maupun di luar, tidak boleh itu berbohong. Kadang salah kaprah. Padahal di luar bulan Ramadan juga kita tidak diperbolehkan untuk berbohong. Bagaimana hasil didikan tidak berbohong di bulan Ramadan? Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berwudu, ketika kita berkumur-kumur, air sudah masuk ke mulut, tinggal ditelan sedikit lagi saja. Disitulah hasil didikan kita, yakni jujur di dalam puasa kita. Walaupun ada orang yang jaga kita di sini, kalau kita telan air itu, orang yang di samping kita nggak tahu bahkan. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah letak kejujuran hasil didikan di dalam bulan Ramadan. Namun di dalam bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Bahkan
ketika kita melakukan satu amalan wajib, ibadah wajib, itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan apabila kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, diberi pahala bagaikan pahala melakukan ibadah yang wajib di luar Ramadan. Begitulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Salah satunya yakni memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dengan fasih, dengan benar, dengan lidah yang fasih. Kenapa? Karena itu adalah hal yang disunnahkan, maka kita sempurnakan supaya sempurna pahala sunnah kita. Minimal salawat kita salawat Jibril. Bagaimana salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat Jibril. Jadi kenapa dinamakan itu salawat Jibril? Nah, di dalam kitab Jauharul Mauhub fi Munabbihatil Qulub itu dikatakan, Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ketika aku pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tidak tahu namaku sendiri. Tidak tahu namaku sendiri. Lalu Allah memanggilku, ya Jibril, baru aku tahu namaku Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk mengucap lafal puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memujilah Allah oleh Jibril tatkala itu, alhamdulillah, selama 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu selama 1000 tahun juga. Sampai-sampai tatkala Jibril alaihi salatu wassalam telah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, terbukalah hijab daripada arash, dan di tiang-tiang arash itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Jibril penasaran, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, man Muhammadur Rasulullah, siapa Muhammad Rasulullah ini yang engkau sebutkan itu rasulmu, utusanmu wahai Allah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Jibril, itu adalah utusanku, seandainya dia tidak aku ciptakan, maka engkau juga tidak kuciptakan. Bukan berarti terpaksa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad sehingga bisa menciptakan Jibril. Bukan seperti itu. Maknanya apa? Hikmahnya, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya Nabi Muhammad. Lalu apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril? Sallu alaihi. Coba kamu berselawat kepadanya. Lalu berselawatlah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad selama 1000 tahun lamanya dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, dan begitu pula sampai 1000 tahun lamanya. Hadirin jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan alangkah baiknya kita memperbagus kualitas ketika kita beribadah. Salah satunya ibadah-ibadah wajib saja, salat umpamanya. Di dalam salat banyak orang-orang yang memang lalai ketika melakukan rukun. Jadi ketika orang tersebut melakukan rukun salat, beliau lupa yang bahwasanya ada sesuatu yang dapat membatalkan salat. Contohnya seperti ketika mengangkat tangan
dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Lalu tangannya itu gerak-gerak seperti ini. Sedangkan salah satu dari banyaknya hal-hal yang membatalkan salat itu kan bergerak 3 kali berturut-turut. Tangannya terayun-ayun seperti ini. Maka perhatikanlah salat-salat kita supaya memang hal sepele, supaya tidak menjadi membatalkan salat kita. Jadi ketika kita nampakkan, kita persaksikan di hari kiamat kepada Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana salatmu? Kita tidak ada salat rupanya. Kenapa? Karena hal sepele dapat membatalkan salat. Kemudian ketika kita sujud di waktu salat, ada yang namanya syarat sah sujud. Salah satu syarat sah sujud itu menempel 7 anggota di lantai. 7 anggota di lantai. Tidak sah sujud ketika dahi menempel di lantai dialaskan dengan sesuatu yang memang ketika kita bergerak, sesuatu itu bergerak. Umpamanya kalau di dalam kitab Sabilul Muhtadin itu dikatakan seperti ujungnya imamah kita, ujung sorban. Ketika kita sujud di atas ujung sorban. Pas kita bangun, ujung sorbannya juga ikut tertarik. Jadi tidak sah sujud seseorang apabila sujud di atas alas yang memang alas tersebut bergerak ketika orang salat yang sedang salat ini bergerak. Kemudian bagi ibu-ibu ketika salat itu, ketika sujud itu jangan sujudnya di mukena, sujudnya tetap di sajadah. Kenapa? Kalau beralaskan mukena, ketika kita bangun duduk antara 2 sujud, mukenanya juga ikut tertarik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah amalan-amalan yang memang yang harus kita perhatikan. Memang hal yang sepele. Dan ketika sujud juga kaki kita itu menghadap ke kiblat. Jari kaki menghadap ke kiblat. Bagaimana jari kaki menghadap ke kiblat? Kita buat seperti ini jari kaki kita. Minimal sedikit saja. Kalau tak bisa semua, sedikit saja sudah memadai. Dan hati-hati ketika kita sujud, kaki kita tidak menyentuh telapak kaki ini tidak menyentuh lantai. Minimal jari kaki, tapi nggak mungkin semua jari kaki. Dikatakan dalam kitab Sabilul Muhtadin, salah satu syaratnya yaitu jari kaki. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sah seseorang sujud apabila jari kakinya tidak menghadap ke kiblat. Itu adalah syarat sah sujud. Karena di dalam rukun ada syarat sah rukun. Begitu juga ketika kita mengucap takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jangan kita sepelekan itu takbiratul ihram karena itu rukun. Bahkan ada 10 syarat sah takbiratul ihram. Salah satunya tidak mengganti Allahu Akbar, kita tambah waw di situ. Allahu Akbar. Itu tidak sah. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin seperti itu. Bahkan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin juga sedemikian. Hasyiah Bajuri karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri juga demikian. 10 syarat sah ketika kita bertakbiratul ihram. Itu diantaranya itulah. Kemudian tidak kita panjangkan di A-nya. Allahu Akbar,
Kita tidak memanjangkan Allah. Kenapa tidak memanjangkan? Karena kalau kita panjangkan di A itu bermakna istifham. Makna istifham itu pertanyaan. Adakah Allah itu besar? Jadi sedangkan kita telah mengetahuinya bersama-sama yang bahwasanya Allah memang besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian kita perhatikan lagi di dalam Al-Fatihah kita, banyak di dalam Al-Fatihah itu orang-orang yang memang menyepelekan tapi berubah makna yang sangat fatal. Salah satunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ditasydidkan. Kalau kita tidak mentasydidkan iyyaka kita ucapkan, maka artinya berubah dari iyyaka, hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkaulah yang kami minta pertolongan. Sekarang ada orang yang mengatakan iyyaka ini mengucapkan iyyaka, tidak menggunakan tasydid. Artinya apa? Du'u syamsi. Na'udzubillahi min dzalik. Du'u syamsi maknanya apa? Cahaya matahari. Ini kita artikan, ya. Hanya cahaya matahari yang kami sembah, na'udzubillah. Dan hanya cahaya mataharilah yang kami minta pertolongan. Itu hati-hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ucap alham itu mesti dengan ha, jangan dengan ha. Artinya apa kalau dengan alhamdu? Segala puji. Kalau alhamdu apa? Kematian. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam ini. Kalau kita ucapkan alham, artinya apa? Matilah Tuhan yang mempunyai alam ini. Karena undang-undang di dalam bahasa Arab bahkan ada yang dikatakan ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Tadullu ala ziyadatil ma'na. Artinya apa? Kita tambah huruf sama dengan menambah makna. Kita balikkan huruf menjadi huruf lain, berubah juga maknanya. Makanya kita berusaha ketika mengucapkan Al-Fatihah sesempurna-sempurna mungkin. Karena kita di sini ada yang bimbing, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ustadz kita, imam kita, Masya Allah. Ya. Jadi boleh kita suruh simak. Ini Pak Ustadz, tolong simak Al-Fatihah saya benar atau tidak. Nanti dibimbing kita. Karena belajar mesti ada guru. Di mana dikatakan yang bahwasanya malla syaikhu fasyaitanu syaikhan lah. Barang siapa yang belajar tanpa guru maka syaitan menjadi gurunya. Maka mudah disesatkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Benar-benar orang yang mukmin, dan jangan pernah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa ada hal-hal yang makruh di dalam berpuasa. Salah satunya memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian di luar Ramadan sunnah. Ketika di bulan Ramadan, ketika saat kita berpuasa jadi makruh. Tujuannya apa? Lah Pak Ustadz, sebelum Ramadan disunnahkan. Kok di dalam kita berpuasa, di saat kita berpuasa kenapa dimakruhkan? Alasannya supaya kita mengikuti aturan agama, bukan hawa nafsu. Karena aturan agama memang sudah seperti itu diatur. Berbeda halnya dengan
dengan kita lupa karena kebiasaan memakai wangi-wangian. Setelah kita berpuasa, kita cium, wah, ada wangi-wangian, karena kita lupa. Itu berbeda halnya. Karena ada kaidah usul fiqh mengatakan yang bahwasanya la haramah ma'a darurah, la karahah ma'a hajah. Tidak menjadi haram apabila sudah darurat yang syar'i, dan tidak menjadi makruh apabila ada hajah. Jadi mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini yang dapat kita simpulkan yang bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu kita seperti dididik di dalam satu lingkungan pendidikan, di mana hasil pendidikan tersebut menjadi insan yang sabar, yang istiqamah, dan insan yang jujur. Mudah-mudahan pendidikan yang kita dapat di bulan Ramadan ini dapat kita jalankan juga di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dah ya, insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kesilapan serta kejanggalan, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون